ada kah? Ya, shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, terdengar, Pak. Ya, minta maaf, saya sedang di mobil, sebentar saya membuka videonya. Ya, shalom, saudara-saudara yang terkasih, saya minta maaf karena ada kemunduran waktu di bandara, jadi saya harus berkhotbah di dalam mobil. Ya, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini ya Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami melihat Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Dan kami tahu Tuhan sedang melawat kami satu persatu. Jangan lewatkan satu orang pun di antara kami siang hari ini ya Tuhan. Hadirlah di dalam hidup kami dimanapun kami berada. Hadir di meja kerja kami semua. Hadir melingkupi kami semua. Hadir untuk menjamah dan merubah dan memperbaiki hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, pergunakanlah waktu ini untuk Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Tema khotbah saya pada siang ini adalah mengikuti jejak Kristus. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21 saja. 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-21. Saya bacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Garis bawahi kalimat yang terakhir yang mengatakan supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejak Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam sepanjang sejarah, kita bisa melihat jejak-jejak Tuhan ketika Dia ada dan hadir di muka bumi ini, menjadi manusia untuk menyatakan dirinya, eksistensinya, hakikatnya kepada kita sekalian. Kita beruntung karena kita punya Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang mau memperkenalkan dirinya. Selama manusia ingin berusaha untuk mengenal Tuhan dengan baik, untuk menggapai surga, dan mencari kebenaran tentang Tuhan, maka selama itu manusia tidak berdaya untuk menemukan kebenaran tentang hakikat dan arti Tuhan itu dalam kehidupan mereka. Dosa menghalangi manusia. Dosa membuat banyak manusia tidak bisa mengerti tentang Tuhan dengan benar. Sampai Tuhan yang benar itu menyatakan dirinya. Nah, hari ini kita belajar tentang sebuah kebenaran bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung kalau kita menjadi orang Kristen. Karena Tuhan menyatakan dan memperkenalkan dirinya melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia. Dia dikatakan menjadi manusia dan menjadi sama dengan manusia. Kenapa demikian? Karena ketika kita belajar tentang hakikat Tuhan, maka kita belajar tentang eksistensi Tuhan yang tidak bisa digapai oleh siapapun. Kita memiliki Tuhan yang besar, memiliki Tuhan yang tidak bisa digapai dengan akal pikiran kita, dan Alkitab mengatakan dia terlalu besar untuk dipahami. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya, dia mengambil rupa sebagai manusia, dia hadir dalam hidup kita, dia memperkenalkan dirinya supaya kita mengerti tentang Tuhan yang sebenarnya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang Tuhan perkenalkan dalam setiap jejak-jejaknya? Hal yang pertama saya dapati di dalam Alkitab, bahwa jejak Tuhan adalah jejak kasih.
Kalau saudara baca di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 11 dikatakan di sana, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, kalimat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada kasih yang Tuhan bawa untuk diperkenalkan kepada kita. Kasih yang seperti apa? Yang diperkenalkan adalah kasih yang mau mati untuk setiap dosa-dosa kita. Kasih seperti inilah yang merupakan jejak Tuhan yang Dia tinggalkan bagi kita. Nah, ketika kita tidak bisa mengasihi, tidak bisa mengampuni, tidak bisa memaafkan, berarti kita sedang tidak mengikuti jejak Tuhan dalam hidup kita. Saudara berada di tempat yang salah kalau saudara tidak mengasihi. Saudara berada di cara yang salah kalau saudara tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Saudara bukanlah orang-orang yang mengikuti jejaknya karena saudara tidak mengasihi orang lain. Sehingga kalau hari ini ada di antara saudara yang masih menyimpan kesalahan orang, masih belum bisa memaafkan kesalahannya, masih belum bisa melupakan kesalahannya, sehingga saudara bilang, saya sih memaafkan dia, tetapi saya tidak akan pernah lupa kesalahannya. Saudara, kalau saudara hidup seperti itu, saudara sebetulnya adalah orang yang tidak betul-betul mengampuni orang tersebut. Kasih itu dikatakan oleh Alkitab menutupi banyak sekali dosa. Bukan berarti kompromi, saudara. Bukan berarti kita mau mengikuti dosa dalam setiap kegerakannya. Bukan. Tetapi kita mau menjelaskan bahwa kasih yang besar itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kasih itulah yang menutupi banyak kesalahan orang kepada kita. Kasih itu yang menutupi banyak kekecewaan kita kepada orang dan menggantikannya. Bahkan seakan-akan kita tidak mengingat-ingatnya lagi. Nah, saudara, kita beruntung kita diberikan modal kasih ini. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 9 tadi, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Berarti Yesus yang mendapatkan kasih Bapa, maka kasih itu dikatakan, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Jadi kasih itu diberikan kepada saudara semua. Ya. Sehingga saudara ketika menerima kasih Yesus itu, saudara tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, maka orang itu adalah gambaran orang yang tidak sulit lagi untuk bisa mengampuni orang lain. Cek hidup saudara, cek hati saudara, cek hubungan saudara. Kalau saudara masih belum bisa mengampuni kesalahan orang, berarti saudara tidak sedang mengikuti jejaknya. Saudara ada di tempat yang salah. Saudara ada di arah yang salah. Saudara ada di jalan yang salah. Saudara bukan menghidupi jejak Tuhan dalam hidup saudara. Karena jejak Tuhan itu adalah jejak kasih. Lalu kemudian kalau kita belajar tentang mengikuti jejak Kristus, jejak Tuhan, maka kita bukan hanya mengikuti jejak kasih-Nya, tetapi kita bisa melihat jejak kerendahan hati Tuhan yang mau sampai mati di kayu salib. Saudara, kekristenan belajar tentang merendahkan diri, ya, untuk ditinggikan. Selamanya kita tidak bisa mengandalkan uang hebat kita, lalu pangkat kita, lalu kita merasa tinggi dan semuanya rendah di sekeliling kita. Selamanya kita tidak bisa menjadi orang yang merasa orang semuanya kecil dibanding saya adalah yang paling besar, yang paling hebat, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang harus dihormati, saudara. Bahkan kemarin saya katakan kepada seorang jemaat bahwa dia merasa kenapa ya saya sudah baik, tetapi ada saja orang yang tidak suka. Saya bilang sama jemaat itu bahwa dalam hidup ini jangan pernah berpikir semua orang akan suka dengan kita. Semua orang akan senang dengan kita. Semua orang akan baik dengan kita. Ada kalanya kita akan merasa bahwa tidak semuanya bisa baik kepada kita. Bahkan sekalipun kita sudah melakukan kebaikan, ada saja orang yang tidak suka dengan kita. Saya pernah membaca sebuah statement, sebaik-baiknya orang, dia masih tetap ada musuhnya. Sejahat-jahatnya orang, dia masih tetap ada temannya. Ya, jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita belajar tentang bagian ini, maka kita bisa melihat
bahwa apa yang perlu disombongkan dalam hidup kita tidak ada. Kristus mengajarkan kepada kita satu kerendahan hati untuk menjadi orang yang melayani Tuhan dan melihat Tuhan dalam setiap apapun dalam keadaan kita. Ketika Yesus di Taman Getsemani, ya bukan Getsamani. Ya, banyak orang ikut Tuhan tuh ya maunya Getsamani gitu ya. Tapi ketika Yesus ada di Getsemani, dia datang dengan kerendahan, dia berdoa, kalau boleh Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku. Ya. Kadang kita terlalu memaksakan kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Kadang kita terlalu berpikir bahwa Tuhan harus begini, Tuhan harus begitu, bahkan dalam hal jodoh pun. Ya, kadangkala kita mengatur Tuhan, kadangkala kita ingin apa maunya kita, sampai ujung-ujungnya akhirnya kita memiliki pasangan yang tidak seiman, yang tidak seimbang, yang tidak sepadan. Ya, kadangkala, saudara, Tuhan itu tidak melihat rupa, tapi kita seringkali melihat rupa. Ya, kadang ada orang yang pasangannya seperti itu saja, kita seringkali bukan mendengar, aduh, itu lakinya dapat wanitanya, anugerah, wanita dapat lakinya, astaga, dia musibah, gitu ya. Ya, kadang-kala pernah satu kali ada seorang gadis, saya bilang, kok kamu belum pernah kelihatan ada pacarnya sih? Oh iya Om, waduh, saya belum punya pacar. Kalau cari pacar yang seiman itu susahnya minta ampun Om, bahkan susahnya minta uang. Ya, tapi kalau nggak seiman itu ditaruh gerobak juga nggak muat katanya. Loh kok bisa begitu? Mau nggak saya kenalin? Ada itu di gereja sana, namanya Marcelo Italiano. Mau Om. Saya kasih nomor teleponnya, terus dia ketemuan. Beberapa waktu kemudian saya ketemu dengan gadis ini, terus saya tanya, gimana udah ketemu sama Marcelo Italiano? Udah Om, astaga Om, namanya sih masa kini Marcelo Italiano, tapi mukanya masa gitu katanya. Jadi saudara bisa tahu lah mukanya masa gitu tuh seperti apa gitu ya. Kadang saudara, saya seringkali mengajarkan kepada banyak orang, ya, memiliki pasangan hidup itu adalah memiliki ketertarikan sendiri-sendiri. Ya, saudara nggak bisa bilang kenapa ya bapak itu kok mau sama ibu itu, kenapa ya ibu itu kok mau sama bapak itu, kenapa ya kok mereka bisa jadian, astaga, ada banyak keberatan-keberatan yang mungkin yang saudara bisa sampaikan, tetapi ketertarikan itu ada pada diri sendiri. Ya, kita punya ketertarikan sendiri-sendiri terhadap pasangan kita. Kita tidak bisa memaksakan apa yang kita pikirkan, namanya ketertarikan sendiri, ya, kesenangan sendiri, kecintaan sendiri. Ya, sehingga dalam hal jodoh pun ada yang begini, ada yang begitu, ya, tetapi mereka bisa bersama-sama. Ya, jadi kalau kita menjadi orang yang mengikuti jejak Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang akan berjalan dalam kerendahan hati kita. Hidup pun, sekalipun kita belum dapat banyak, sekalipun kita belum berhasil, sekalipun kita belum sukses, tapi biarlah kita jalani dengan kerendahan hatian. Ya, sampai kita ditinggikan. Ya, Amsal berkata, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang menundukkan diri akan diangkat. Ya, Alkitab berkata, Kristus yang sudah mati di kayu salib, yang akhirnya ditinggikan karena kesetiaannya, kerendahan hatinya. Dia setia sampai mati di kayu salib. Nah, hal-hal inilah yang akan saudara dapatkan dari Tuhan ketika saudara jadi orang-orang yang menjalani hidup dengan kerendahan hati. Ya, aduh Pak, saya dimarahin sama pimpinan saya. Ya, rendah hati saja. Ya, pimpinan punya banyak alasan bisa marah dengan kita. Kita bawahan kadangkala tidak punya alasan untuk bisa memarahi mereka. Pimpinan adalah pimpinan. Ya, kalau kita sedang dipimpin, ya kadangkala, saudara, jangan-jangan kalau kita jadi pimpinan pun, kita akan sama seperti pimpinan kita. Ya, sehingga dengan rendah hati saja. Ya, kita baru datang ke kantor, kita melihat ke gunung tinggi, ku naik-naik, astaga, beban pekerjaan udah segunung. Ya, jalani saja dengan rendah hati. Astaga, orang tua sudah bilang, kok kamu pulang setiap malam jam 9 malam baru sampai rumah. Kadang jam 11 malam baru sampai rumah. Ya, namanya kita bekerja, jalani saja dengan kerendahan hati. Satu kali, nggak selamanya keadaan itu akan sama saja seperti itu. Ya, hari ini saudara boleh
belum punya kendaraan, besok belum tentu. Jalani saja hidup saudara dengan rendah hati. Di balik semua keadaan kita masih bisa berharap untuk semua yang baik yang saudara bisa miliki. Mungkin hari ini rumah saudara masih ngontrak, saudara. Besok belum tentu saudara masih ngontrak. Ya. Mungkin sudah diusir ya. Enggak ya, saudara. Maksud saya, besok belum tentu masih ngontrak. Besok mungkin saudara tidak selamanya ngontrak terus. Satu saat saudara bisa beli rumah sendiri. Hari ini saudara mungkin masih honorer. Ya, mungkin saudara masih outsourcing mungkin. Ya, mungkin saudara masih belum karyawan tetap. Besok belum tentu. Kita masih punya harapan untuk bisa melihat keadaan yang jauh lebih baik dari hari ini karena kita punya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga saudara jalani hidup dengan rendah hati. Kristus dengan rendah hatinya, dia rela dipukul, dia rela menjalani via dolorosa sampai mati di kayu salib. Saya waktu berjalan di jalan via dolorosa, ada satu titik di mana Yesus berhenti di situ, lalu dia tertelungkup dan semua orang memukul dia dari segala arah. Memukul kepalanya, menimpuk dia dengan batu, menendang dia, meludahinya. Saudara tahu ketika Yesus dipukul seperti itu, dia kepalanya ditutup dengan kain, ya, sehingga dia tidak bisa melihat semua orang yang memukul dari segala arah. Tetapi apa yang kita bisa ambil dari yang Yesus alami ketika dia ditendang, dipukul, dia jalani semua keadaan itu dengan kerendahan hatian. Ya, ketika kita rendah hati, menerima setiap goncangan, menerima setiap apapun yang mungkin menyesakkan hati kita, kerendahan hati itu akan membantu kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara mengalami keadaan-keadaan sulit, saudara mengalami keadaan-keadaan yang sukar, ya, tetaplah dengan rendah hati. Orang yang rendah hati ketika menghadapi goncangan, dia akan tetap bisa mengharapkan Tuhan dalam setiap masalahnya yang sesulit-sulitnya. Sehingga engkau harus memiliki kerendahan hati itu. Supaya apapun yang terjadi, engkau tetap tidak salah jalan, tetapi engkau tetap mengikuti jejaknya. Kalau Yesus tidak dengan rendah hati menerima setiap hinaan, menerima setiap goncangan, menerima setiap tantangan yang dia alami, untuk menuju kayu salib, ya, dia mungkin ya dia akan bergeser dari jejaknya Tuhan, dari relnya Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Dia sedang mengajarkan kepada saudara. Kalau saudara dengan rendah hati terus mengikuti jejak Tuhan, jalan Tuhan, saudara akan jadi orang yang beruntung. Saudara pasti sampai di puncak. Yusuf ketika dia dijual ke Mesir, saudara, dia dijual pada usia 17 tahun. Dalam Kejadian pasal 37 dikatakan pada waktu Yusuf usianya 17 tahun, Yakub memakaikan jubah yang maha indah kepada dia. Dan saat itu semua saudara-saudara yang mengolok, mengucilkan Yusuf dan mengata-ngatai Yusuf karena mimpinya, karena visinya jadi orang yang nomor satu lebih dari saudara-saudaranya. Yusuf tidak sakit hati. Yusuf tidak menyimpan kebencian. Bahkan ketika Yusuf dibuang ke dalam sumur, saudara, dia berteriak-teriak kepada saudara-saudaranya, tolong Kak, tolong saudaraku, tapi saudaranya sendiri tidak menolong dia. Lalu ketika orang-orang saudagar Midian lewat, saudara, Yusuf akhirnya dijual kepada saudagar Midian untuk dibawa ke Mesir. Dan Yusuf dijual pada waktu itu dengan harga 20 sikal perak. Sementara harga budak pada waktu itu adalah 30 sikal perak. Berarti Yusuf dijual lebih rendah dari harga budak. Tetapi saudara, apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Kita bisa melihat bahwa sekalipun Yusuf tidak dihargai, bahkan dia dijual jauh lebih rendah dari harga budak, dia dibenci, dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap tidak mengizinkan sakit hati itu ada dalam hidupnya. Dia tetap rendah hati. Sampai saudara, Yusuf lebih cepat berhasil dari saudara-saudaranya. Tahukah saudara ketika Yusuf berhasil, dia di usia berapa? Yusuf berhasil di usia 30 tahun. Berarti ketika dia dijual kepada saudagar Mesir di usia 17 tahun, sampai ke puncak keberhasilannya, Yusuf hanya butuh waktu 13 tahun saja untuk mencapai keberhasilannya. Orang yang rendah hati, orang yang tidak suka merespon kekecewaan, merespon
kebencian, merespon keputusasaan, fitnah, dan segala macamnya. Justru dia adalah orang yang jauh lebih cepat berhasil dari orang-orang yang kadang sering menyimpan kepahitan dalam hidupnya. Dalam bahasa Yunani, kepahitan itu memakai kata pik, saudara. Pik itu dalam bahasa Yunani artinya tajam, ya runcing. Ya, jadi kalau saudara dengar ada pik gitu di peluit, pik itu artinya menohok, meruncing ke laut gitu ya, reklamasi, meruncing ke laut ya. Artinya kalau saudara masih menyimpan ketidakrendah hatian, saudara masih belum bisa mengampuni, saudara akan tambah tajam untuk bisa melukai hati banyak orang di sekeliling saudara. Kita bukan orang yang seperti itu. Kita adalah orang yang ikut jejak kasih Tuhan, ikut jejak kerendahan hatinya. Tetaplah rendah hati, Tuhan pasti buka jalan saat tidak ada jalan sekalipun. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita belajar tentang mengikuti jejak Kristus, bagaimanakah jejak-jejak Tuhan itu? Bukan hanya jejak kasih, bukan hanya jejak kerendahan hati, tetapi juga jejak misi ada di dalam setiap langkah Tuhan. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan ada hadir di tengah-tengah dunia, Dia bukan hanya mengajari kita tentang jejak kasih-Nya, jejak kerendahan hatinya, tetapi Dia juga mengajarkan ada jejak misi yang Dia tinggalkan untuk kita ikuti sampai hari ini. Kita menjadi orang-orang yang bukan hanya mendapatkan panggilan, marilah kepadaku, yang letih lesu dan berbeban berat. Marilah, 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 aku akan tolong engkau, aku akan berkati engkau. Bukan. Kekristenan bukan hanya ada kata mari, tetapi ada kata pergilah. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan anugerah, maka kalimat itu keluar. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kadang-kadang bukan orang lain yang perlu kita injili, tapi kadang orang tua kita, adik kita, kakak kita, saudara kita, kadang orang-orang dekat kita lah yang justru kita harus beritakan kabar baik itu. Tapi kadangkala kita menutup diri dengan alasan kita tidak bisa. Ya, tapi hari ini saya mau katakan buat saudara bahwa mari saudara lakukan yang terbaik untuk keselamatan keluargamu. Ya, kadang menjadi penjala manusia itu bukan harus menebarkan jalannya ke kiri. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasalnya ke-24 dan 25 pada waktu penghakiman terakhir, di sana dikatakan pada waktu terakhir ketika Tuhan menghakimi kita, Dia menempatkan domba di sebelah kanan, lalu kambing di sebelah kiri. Domba adalah gambaran orang yang percaya, kambing adalah gambaran orang yang tidak percaya. Nah, saudara, kadangkala menjadi penjala manusia tidak selamanya harus menebarkan jala ke kiri, ke tempat kambing, ke tempat orang yang tidak percaya. Kadang kita berpikir penginjilan itu harus ke orang-orang yang nggak percaya, harus pergi ke orang-orang yang nggak percaya Yesus. Kadangkala penginjilan itu juga harus tebarkan jala ke kanan, ke tempat domba. Dalam Yohanes pasal 21, ketika murid-murid Yesus menjala ikan, Yesus berkata, tebarkan jalamu ke kanan. Ketika saya membaca tebarkan jalamu ke kanan, saya dapati bahwa apa arti kanan, menebarkan jala ke kanan? Artinya menebarkan jala ke tempat domba. Memang mereka percaya Tuhan, tapi banyak orang Kristen yang hidupnya masih rusak. Banyak orang Kristen yang hidupnya tidak berkenan. Mereka lah yang perlu kita selamatkan. Dan jangan-jangan itu adalah saudara kita sendiri. Jangan-jangan itu adalah kerabat kita sendiri. Tahukah saudara ketika Tuhan menyuruh kita menjadi pelita, Dia tidak berkata kepada kita, biarlah engkau menjadi terang di gereja, terang di luar rumah. Tidak. Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, kata Alkitab. Sesungguhnya pelita itu tidak ditaruh di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian. Ya, pelita itu nggak disembunyikan, tapi ditaruh di atas kaki Dian, yang nyata-nyata bisa menerangi semua. Dan tahukah saudara kalimat selanjutnya berkata apa?
supaya ia menerangi semua orang yang ada dalam rumah itu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terang itu pertama kali. Kadang kita lupa harus bersinar di rumah kita lebih dulu. Tempat penginjilan pertama kali itu bukan di Samaria, bukan di Yudea, tetapi di Yerusalem. Kadangkala kita jadi terang di luar, tapi di rumah tangga kita nggak bisa jadi terang. Kadangkala kita bisa bersinar di gereja, bersinar dalam pelayanan di luar rumah, tapi kadangkala di rumah kita tidak jadi terang. Hari ini biarlah kita mengikuti jejaknya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Biar kita menjadi orang-orang yang mengikuti jejak kasihnya, mengikuti jejak kerendahan hatinya, mengikuti jejak misinya. Selamat berkegiatan hari ini. Hadirkan Tuhan dalam meja kerja kita. Kita maju dan bukan mundur. Kita naik dan bukan turun. Karena kita ikut jejak Tuhan, bukan jejak dunia. Mari kita berdoa untuk mensyukuri setiap firman yang sudah kita dengar. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini. Kami mendapatkan rahmat, kami mendapatkan anugerah, kami mendapatkan kasih karunia karena kami ada di sini, ada di jam ibadah kami di PD Ribka ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami mendapatkan pesan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau ikut jejak-Mu ya Allah. Kami ikut jejak kasih-Mu, kami mau ikut jejak kerendahan hati-Mu, kami mau ikut jejak misi-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau mendukung dan membantu kami. Agar nyatalah bahwa kami adalah orang yang bisa mengampuni kesalahan orang lain. Kami bisa menerima setiap keadaan dengan kerendahan hati kami. Kami bisa juga memenangkan seisi rumah kami. Karena kami rindu seisi rumah kami juga diselamatkan. Orang-orang terdekat kami juga diselamatkan. Dan Tuhan juga memakai kami bukan hanya di Yerusalem, tapi juga di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih Bapa, kami aminkan setiap firman yang sudah kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.